Eh, Saudara-saudari semua, selamat pagi. Kita kali ini membahas kisah Palsu pasal 2. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Jason. Jadi dalam pasal ini ada sangat yang penting. Ini setiap pasal ada sangat penting, tapi yang pasal ini lebih penting. Pesta Pondok Daun akan datang menerima Roh Kudus dalam keadaan dunia ini. Pertama kali Pesta Pondok Daun datang, ini adalah satu tanda. Setiap perayaan jadi dalam padang gurun Tuhan memberikan perayaan sudah melewati banyak waktu. Ya, sampai lamanya sampai kerajaan bangsa Israel lebih 600 tahun. Jadi setahun 3 kali merayakan perayaan. Jadi sudah bertahun-tahun, dan jadi juga membicarakan setiap hari. Di sini juga ada berdoa, dan di sini juga terjadi dalam perayaan. Jadi setiap hari yang terjadi, jadi di sinilah Roh Kudus itu sangat besar turun. Jadi karena ini adalah hari ini ada hari yang tidak wajar, dan juga dengan banyak tanda bersama, dan ada banyak saudara-saudara yang menjadi kesaksian. Roh Kudus besar turun di dalam sekelompok orang, dan kita mesti berpikir bagaimana Tuhan memilih mereka. Kenapa Tuhan memilih mereka? Karena mereka taat. Karena pasal yang pertama itu Yesus berkata kepada mereka, jangan meninggalkan Yerusalem. Ya, sebenarnya kata-kata ini ada dikeluarkan adalah sangat gampang, tapi dalam hatinya ada pahit. Matius berkata, kamu membuat setiap orang menjadi murid saya. Dan orang berkata, ya boleh pergi. Tapi di saat ingin pergi dan menyuruh mereka jangan pergi. Jadi mesti pergi atau jangan pergi. Jadi engkau berkata jangan pergi, maka tidak pergi. Tapi jika kamu berkata jangan pergi, maka tidak pergi. Dan kemarin Pastor Hakim berkata itu mesti mencuri, menangkap Yesus orang Nazaret. Jadi untuk membimbing orang yang kepalanya ditangkap di kayu salib, dan bagaimana mereka ini pergi, ya. Jadi sekelompok murid ini sangat taat. Suruh kalian pergi, maka pergi, dan suruh jangan pergi, dan juga tidak takut mati. Jadi mereka taat sampai tidak takut mati. Jadi tidak takut mati terhadap seseorang itu, sekelompok orang itu tidak gampang. Tidak takut mati menunggu, dan tidak tahu menunggu sampai kapan. Dan di saat Yesus mati, mereka tuh sangat takut. Di saat Yesus bangkit, mereka bersuka cita. Dan bersuka cita 40 hari dan naik ke surga. Dan seperti kosong.
Jadi sepertinya bahaya dan mereka tidak tahu bagaimana dan mereka menunggu. Dan setiap orang yang tidak takut mati itu menunggu sepertinya disiksa. Bersedia menunggu dan juga berdoa. Sekelompok orang ini berdoa dan berdoa seberapa lama tidak tahu. Maka kita lihat tuh 7 hari sudah berlalu. 7 hari sebenarnya waktunya tidak banyak. Kita gereja, kita tuh pernah melakukan ini KKR 100 hari. Jadi kita melakukan 108 hari dan juga tahu suatu saat akan berakhir. Ya kita tahu ada 50 hari dan 30 hari, tahu hati kita takut mati. Tapi muridnya berdoa tidak tahu berdoa sampai berapa lama. Dan mereka berdoa selama 7 hari dan waktunya sudah digenapi dan Roh Kudus benar mengurapi. Jadi kita tuh mesti menjadi suatu alat yang siap sedia. Ini barang, maksudnya kehidupan yang sedia yang tidak takut mati, mau menunggu dan mau berdoa. Ini adalah sekelompok orang. Jadi sekelompok ini dengan sekelompok ini bergabung satu. Jadi satu sekelompok ini yang dipilih dan setiap sekelompok orang yang diurapi Roh Kudus. Ayat kelima itu orang yang diam di hari yang sari kepada kolong langit, yang mengikuti Tuhan di bawah kolong langit, maka Roh Kudus turun. Di sini ada sekelompok orang ini datang dari 17 tempat ya, kota ya. Ada juga dari Roma, dari Italia. Dan dari Italia di Roma tuh datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan. Dan mereka tuh untuk merayakan perayaan Pondok Daun selama 8 hari. Dan mereka tuh mesti menghabiskan waktu selama 2 minggu, merasa bayar, dan juga kembali juga membutuhkan waktu 2 minggu dan 8 hari ya. Dan seperti wabah penyakit kita di sini ya, di isolasi ya. Pulang ke Taiwan boleh nggak? Tapi sampai di Taiwan juga mesti diisolasi selama 14 hari dan juga kembali lagi boleh masih kembali ke Hong Kong ya, juga diisolasi 14 hari. Jadi 1 bulan habis ya, hilang. Jadi seandainya melakukan satu perayaan Pondok Daun 8 hari dan juga peniupan serunai juga masa baik ya. Dan kalian tuh sudah diisolasi 1 bulan ya. Terus tapi perayaan dari Pondok Daun ini selama 5 hari biasa ini. Dan sampai sini 1 hari dan sudah selesai dan kembali. Jadi bangsa Israel sudah di dalam pembuangan selama lebih dari 100 tahun. Dan 558 tahun ya, terus dalam pembuangan dan Yesus tuh naik ke langit. Dalam keadaan ini mereka tuh masih tetap melakukan perayaan ini. Dan mereka tuh terus melakukan perayaan ini, mereka tuh bersedia. Jadi sekelompok ini ada sekelompok orang
Dan jadi Roh Kudus itu sangat turun dan mereka tuh adalah yang dipilih. Di suatu tempat mereka tuh berkumpul. Pantai Costa. Kamu kira Roh Kudus mengurapi dan reaksi kalian bagaimana? Bagi orang ada sangat kaget. Ada ayat 12. Ayat ke-13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi berarti satu, kita mesti bersedia melakukan Pentakosta dan mesti lakukan berkorban, dan juga satu sisi juga mesti terbuka dengan kepada Roh Kudus. Dan juga bisa menghadapi masalah yang sangat tidak gampang ini, dan melihat sekelompok orang yang berantakan ya, yang mabuk-mabuk ya. Jadi satu sisi kita mencari Tuhan dan berkorban dan menjaga perayaan, dan juga terhadap Roh Kudus juga terbuka, dan kita jangan ada berenggu. Kita di dalam Roh Kudus kita ada sedia pekerjaan dan kita berkumpul bersama. Ayat ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kebesaran rasul dengan suara nyaring dengan satu khotbah ya. Itu khotbah ini tidak melakukan satu pengumuman, dan itu sangat istimewa. Jadi pagi itu jam 9 awal mulanya itu mereka tuh langsung mulai dalam doa. Saya itu langsung bereaksi. Di dalam 10 tahun sebelum kebaktian 10 tahun itu tidak tahu ada KKR ya semacam, dan tidak tahu di mana, dan langsung terjadi dan ada jawabannya. Jadi kita mesti siap sedia mempersiapkan diri kita. Jadi sampai sini saya ingat tuh waktu perayaan ulang tahun dari gereja induk ya, banyak kesaksian dan juga berakhir langsung online ya. Terus saya merasa tuh hari ini mesti memanggil orang untuk percaya Tuhan Yesus. Dan juga ada satu lagu yaitu mengundang orang percaya Tuhan Yesus. Dan tunggu-tunggu kue dari perayaan ulang tahun ini, dan nanya ada siapa yang ulang tahun, dan ada 2 orang ulang tahun, dan juga menyanyikan lagu ulang tahun. Ini begini bagaimana? Dan habis nyanyi itu semua itu diserahkan pada saya, dan sangat berterima kasih. Dan juga berterima kasih ada dalam perayaan ulang tahun ini ada 2 saudara ulang tahun. Dan juga saya, kamu mau nggak terima Tuhan Yesus menerima menjadi juru selamatmu, adalah ulang tahun dari Roh Kudus. Ada 2 orang tuh keluar mau menerima Tuhan Yesus dan menyanyikan. Ini yang pertama kali itu habis menyanyikan lagu selamat ulang tahun itu langsung mengundang orang menerima Tuhan Yesus.
Dan semua itu juga sangat tidak diduga. Dan kita juga mesti harus siap sedia. Di sini juga sama. Jadi ada orang tuh sangat kaget, tercengang, ya termangu dan bagaimana. Dan di saat itu Petrus langsung bangkit, berdiri dan berkata, dan Petrus berkata, waktunya sudah tempatnya tempat yang dalam akhir zaman. Itu membaca sampai dalam Yoel. Jadi anakmu mesti, aku akan menjadi hari-hari terakhir, demikian firman-Nya. Anak-anak muda, maka perempuan bernubuat dan turunan pada penglihatannya. Orang tua dalam mimpinya. Jadi yang di dalam kitab Yoel itu sudah tiba waktunya. Yang kita sebagai pengajar, kita lihat firman ini ada lain lagi. Di dalam kitab Yoel itu sangatlah kenal, seperti Mazmur juga sama. Jadi bisa sama memberikan satu Mazmur yang berbeda dan sangat dikenal. Jadi satu sisi dari seorang pengajar. Di 150 Mazmur ya, langsung bisa langsung dibahas keluar. Jadi kita tuh bisa kita dipakai bertuas yang seperti yang kita semua ini, dan juga kita mesti memahami Alkitab. Di dalam keadaan yang tepat itu kita bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi sebenarnya Petrus bukan ada seorang yang seorang yang terpelajar ya, tapi dia mengikuti Yesus selama 3 tahun, tapi terhadap firman Tuhan itu sangat baik ya, sangat paham. Jadi mengikuti Yesus kelompok ini, ada orang tuh dicatat dalam 4 Injil firman Tuhan. Bisa Petrus itu seorang nelayan dan dia tuh mengikuti Yesus. Saya tidak tahu apakah dia paham dengan Alkitab, tapi di saat untuk berkhotbah dia tuh bisa mengkhotbahkan firman Tuhan, dan saya juga tidak tahu apakah dia sangat memahami Alkitab, tapi bisa dipergunakan. Maka di saat KKR itu 3.000 orang tuh percaya Tuhan Yesus. Dari 3.000 ini dari 14 kota. Itu satu KKR. Itu adalah satu KKR yang sangat berhasil, yang ada hasilnya. Jadi boleh katakan adalah satu KKR yang sangat berhasil, yang ada hasilnya. Jadi waktu KKR ini terjadi ada 17 penduduk di kota itu yang percaya Tuhan Yesus. Jadi setelah selesai dari perayaan Pentakosta itu, mereka kembali ke asal mereka dan mereka itu mengabarkan Injil. Jadi kita melihat itu menjadi suatu arat yang sudah siap sedia, itu sangat penting. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, mereka berterharu dan mereka berkata kepada rasul-rasul. Jadi seperti hatinya tuh tertusuk. Terima kasih Tuhan. Kita pagi ini melakukan satu pembahasan dari Alkitab ya. Saya merasa itu sangat penting. Jadi kita mesti ikuti kebenaran dan membahasnya. Jika kita dengan kebenaran itu mengikuti kebenarannya itu, ada mendapatkan hasilnya. Jadi
Jika orang melihatnya bertobat, hendak kamu masing-masing memberi. Ya, jadi kita tidak tahu dengan bagaimana tuh caranya supaya orang itu bisa bertobat. Itu sudah baik. Petrus saat itu melakukan satu hasil dari KKR. Jadi kita ayat 38, bertobatlah dan hendak kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi orang ini kalian itu yaitu orang yang melakukan perayaan Pantekosta. Jika yang di depan itu ayat 36, yang kamu salibkan itu ya, yaitu Yesus. Jadi ayat 22 ya, Tuhan melakukan satu keajaiban, banyak mujizat ya. Itu ada tiga itu yang mereka yang mencarikan dia di kayu salib. Di sisi saya lagi mereka melakukan satu perayaan Pantekosta, dan di sisi lain itu mereka tuh sekelompok orang ini di dalam pandangan mata Petrus terhadap kematian Yesus tuh mereka tuh ada bagiannya. Dia menyerahkan Allah menurut maksudnya dengan untuk mengancam kamu supaya diserahkan kepadanya. Orang Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalian adalah orang yang saleh, yang orang kudus dan juga orang yang berdosa. Dan terhadap pembunuhan ini kalian juga ada hubungannya, maka kalian mesti bertobat. Jadi hari ini saya itu saya melihat itu Roh Kudus ini bersedia tuh menjaga terhadap orang yang bersedia untuk bertobat dan juga memperbaharui jati diri kita sendiri. Kita datang ke renungan pagi ini untuk mempersiapkan diri kita. Maka kita juga selalu memikirkan firman Tuhan. Dan kita tuh mengorbankan diri ya untuk renungan pagi, dan juga kita juga mesti bertobat. Dan kita tuh menerima satu seluruh karunia. Dan orang ini berkata, betul saya adalah orang berdosa, tapi saya tidak tahu mesti bagaimana. Kasih tahu saya bagaimana saya bisa melakukannya dan juga bertobat. Begitu dalam nama Tuhan Yesus untuk dibaptis. 3.000 orang dibaptis. Jadi dalam sejarah ini yang paling besar itu bagaimana melakukannya. Sekelompok ini orang yang taat, tidak takut mati, dan mau menunggu dan mau berdoa, dan juga terhadap firman Tuhan sangat baik, yang mengenal gitu, paham. Dan sekelompok orang yang mau bersedia berkorban, juga mau menjaga perayaan dan juga mau bertobat. Jika mereka tuh berkumpul bersama dan juga ditambah dengan waktunya Tuhan, dan ditambah dengan waktunya Tuhan tiba, dan ini juga terjadi. Ini Kisah pasal 2 terhadap kita. Kita tuh melihat dalam Kisah pasal yang pasal kedua itu membuka bagaimana akhir zaman terjadi dan menceritakan keadaan ini. Akhir zaman sudah dibuka. Di saat
Yesus naik ke langit, akhir zaman itu sudah mulai. Sampai di saat ini, Gereja 611 juga karena bimbingan dari Tuhan, kita membangun pembaruan gereja. Tidak tahu bagaimana tidak datang ke gereja, tapi kalian mendengar Roh Kudus bagaimana besar bekerja di sini. Di dalam juga penubuat dan juga perlepasan dan penyembuhan, dan juga tiap hari membaca firman Tuhan. Kita juga melakukan KKR. Kita berdeklarasi juga di dalam cabang-cabang gereja. Dan Tuhan juga yang memilih kita sebagai adat yang istimewa di saat akhir zaman ini. Setiap orang permulaan dan sampai akhir zaman, bangsa Israel pembuangan dan kembali setelah 70 tahun di dalam wabah penyakit dan kesulitan. Jadi dalam wabah penyakit ini ada satu hal yang sangat punya perasaan ya. Terhadap orang Hong Kong tuh mesti memakai masker. Terhadap orang Taiwan itu seperti sudah akan lupa. Tapi terhadap orang Macau itu nggak ada wabah penyakit ini. Kalau kita lihat koran ya, semua wabah penyakit itu lebih tinggi lagi. Dan ini sudah mau wabah merajalela itu selama 7-8 bulan ya. Melihat 5 minggu yang lalu itu di Australia itu double ya. Yang terjangkit penyakit ini lebih double untuk meningkat jumlahnya. Di dalam seluruh dunia ini ditekan dalam tekanan yang rendah. Jadi tidak bukannya satu dari hoki gitu ya. Ada kita karena dipilih sama Tuhan, karena Tuhan ingin memakai kita. Tuhan ingin memakai Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Kita karena sudah dipilih. Sebenarnya orang tidak paham di tempat yang paling bahaya yang dekat dari Cina itu, tapi kenapa tidak apa-apa? Kita ada 5.000 orang tuh yang kena, dan terhadap orang ini berapa puluh ribu orang yang terjangkit penyakit wabah penyakit ini. Jadi seperti orang yang paling banyak ini seperti Amerika tuh mesti mengupir selama berapa lama, tapi mereka di situ yang terjangkit penyakit ini lebih banyak. Kita ada suatu tempat yang istimewa. Saya merasa Tuhan ingin memakai kita. Sebenarnya kita dalam wabah penyakit ini kita adalah yang dipilih keluar. Tuhan ingin memakai kita, maka kita tuh bisa bertahan sampai sekarang. Dan saya merasa tuh kita mesti mengalami satu hal yang lebih baik. Kita waktu ini akan lebih dekat. Kita juga mesti berdoa dan menunggu. Waktu sudah tiba. Tapi dalam orang tahun itu atau membimbing orang untuk percaya Tuhan Yesus, biarpun bagaimana sudah baik ya. Kita memohon Tuhan membantu kita menerima Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan kita.
lebih banyak lagi urapi kami. Roh Kudus-Mu lebih banyak lagi di tengah-tengah kami, urapi kami nih. Lebih banyak lagi urapi kami. Di dalam tengah-tengah kami. Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Haleluya. Silakan Bapak. Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Lebih banyak urapi kami. Tuhan, ini ada doa kami. Amin. Oh, Roh Kudus, urapi kami. Tuhan, Roh Kudus mau turun. Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Roh Kudus yang saya kasihi, Roh Kudus, kami sangat membutuhkan-Mu. Kami sangat membutuhkan Engkau urapi kami lebih banyak urapi kami. Urapi kami. Kita juga berkata, kami sangat membutuhkan-Mu, Roh Kudus. Dan kita membuka murid kita memohon kepada Roh Kudus untuk mengurapi kami, memohon Roh Kudus hari ini juga urapi kita. Terus memohon Roh Kudus lebih besar lagi mengurapi kita. Kadang-kadang Engkau datang mengurapi kami. Kami lebih banyak lagi memohon pada urapi kami.
Engkau urapi kami lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Roh Kudus, kami mengundang-Mu, urapi kami lebih banyak lagi, urapi kami. Jika Engkau di dalam keluarga kami, urapi kami. Amin. Roh Kudus, kami tahu Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Engkau mengundang kamu masuk dalam kehidupan kami lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Amin. Lebih banyak lagi mengurapi kami. Yesus, kekuatan kebangkitan-Mu masuk dalam kehidupan kami lebih banyak lagi. Haleluya. Lebih banyak mengurapi kami. Roh Kudus, lebih banyak lagi urapi kami. Roh Kudus, urapi kami. Lebih banyak lagi untuk melindungi kami. Roh Kudus, kami tahu Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang lembut, urapi kami. Roh Kudus, saya berkata kepadamu, kami bersedia membuka hati kami. Semuanya terbuka. Roh Kudus berkata kepada kita, Roh Kudus, kami tahu Engkau sangat lembut. Urapi kami. Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus, lebih dalam lagi masuk di dalam kehidupan kami. Engkau menyembuhkan. Engkau berkata kepada hati kami, Roh Kudus, kami menunggu waktu-Mu. Roh Kudus, Engkau menyinari kami. Menyinari dosa yang di dalam kami. Sembuhkan kesakitan yang kami rasakan.
Saya berdoa. Saya melihat satu lorong yang sangat hitam. Saya melihat saudara-saudari. Roh Kudus membimbing kalian masuk satu terowongan yang gelap. Masuknya dalam masa yang lalu. Waktu itu kalian merasa tuh sangat sendiri. Tidak ada orang yang memahamimu. Saya melihat satu anak kecil ditutup dalam satu kamar, selalu nangis dan terus menangis. Dan Roh Kudus berkata kepadamu, anak, engkau tidak sendiri. Aku lebih dalam lagi menyembuhkan kesendirianmu. Dan juga saya ada melihat satu saudari. Roh Kudus ingin menyembuhkanmu dalam perkawinan, kesakitan dari perkawinan. Suamimu nyeleweng. Tuhan akan lebih dalam lagi menyembuhkanmu. Dan saya kira juga satu saudara, kalian itu tidak tahu jalannya itu bagaimana, dan kalian tidak tahu berbicara kepada siapa, dan engkau memakai $1 dan 1 sen juga mesti menghitung. Kau merasa engkau tidak berguna, dan Roh Kudus berkata kepadamu, anakku, saya mau menyembuhkanmu. Roh Kudus yang lembut, engkau masuk dalam saudara-saudari kami. Engkau sembuhkan saudara-saudari kami. Engkau sembuhkan pikiran yang bengkok. Roh Kudus, kami menunggumu. Kami menunggumu. Engkau menjadi penyembuh, perbaharui dalam penyembuhan dalam satu pekerjaan. Roh Kudus lebih banyak. Tuhan, di dalam hati kami sudah beku. Di dalam kekerasan ini Engkau angkat, Engkau buka supaya ada rasa kepada Roh Kudus. Tuhan, juga semua hati batu kami menjadi hati daging. Roh Kudus, kami mengundangmu. Tuhan, Kau berkata kepada kami setiap orang, akhir zaman sudah dibuka. Tuhan, Engkau lembutkan hati kami. Tuhan berkata, waktu akhir zaman akan memberikan loh, saya berikan kepada seorang yang
bernapas. Engkau anakmu berkata, loh, orang muda melihat penglihatan, orang tua bermimpi. Roh Kudus sekali lagi engkau urapi. Roh Kudus bukan hanya satu pekerjaan, engkau memperbarui, engkau memberikan karunia. Roh Kudus lebih banyak urapi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami berterima kasih. Roh Kudus lebih banyak lagi setiap yang bernapas untuk kami siap sedia untuk mempersiapkan diri kami. Roh Kudus, kami berterima kasih. Roh Kudus, kami berterima kasih. Sebab engkau ada di dalam kami, tinggal di dalam kami, urapi kami. Engkau ada kehidupan kami, memperbarui kami, membuat kami berubah. Roh Kudus, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih membimbing kami setiap orang sampai gereja 611, sampai renungan pagi. Karena kami mengharapmu, Tuhan, kami bersedia berkata, kami bersedia taat, kami bersedia menunggumu, kami bersedia tidak takut mati, kami bersedia berdoa, kami menunggu firman-Mu, kami bersedia berkorban. Tuhan, Engkau datang, pakai kami setiap orang, dan mari kita besar untuk berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memakai kita. Dan kita berkata kepada Tuhan, saya bersedia untuk berkorban, saya mau bersedia menjadi orang yang bersedia sudah disiapkan. Dalam menunggu kami sudah siap, dalam berdoa kami sudah siap. Tuhan, Engkau pakai kami untuk ada dalam bagian dalam pelayanan, dalam pengkhotbah, penginjilan, dan kita bersama itu dalam berdoa. Dan jika kalian sudah sedia, kamu katakan kepada Tuhan, saya sudah siap. Tuhan, saya datang di hadapan-Mu. Dan Engkau urapi kami. Roh Kudus, saya datang kepadamu, mohon Engkau urapi kami, memberi kekuatan pada saya. Tuhan, inilah doa kami.
Tuhan, perayaan Pentakosta sudah datang. Murid-murid berkumpul sekali lagi. Di dalam waktu ini sudah waktu tiba. Murid-murid berkumpul sampai hari ini dan sampai saat ini kita berkumpul sekali lagi. Memohon Tuhan kepada kita lebih dalam lagi berikan pada kita, dan saya mohon tangannya letakkan di dada. Saya itu sangat berharap, saya itu ingin menjadi gereja yang awal di saat ini, menyatakan kita percaya karena Tuhan adalah nyata, akan menyatakan Roh Kudusnya. Tidak ada satu firman pun yang jatuh. Dan kita berkumpul sekali lagi, dan kita bersedia. Kalau kita menunggu dan kita mengharapkan, kita bersedia menunggunya. Kita berkata, Roh Kudus kami membutuhkan kamu. Roh Kudus akan turun. Kalian percaya kak? Kalian percaya kak? Dan sekali lagi berkata kepada Tuhan, kali ini kami berkumpul di hadapanmu. Kami tidak ingin tidak ada kamu. Dalam keadaan waktu dan tempat berkata kepada kita, ini ada tempat yang sudah sediakan. Tuhan yang sudah pilih sekelompok orang. Kita ada sekelompok yang dipilih, dan sekarang berkumpul bersama. Kalian percaya kak? Karena hari ini engkau ada yang pilihan Tuhan di waktu ruang. Engkau menerima Roh Kudus, yang penuh kudus di dalam setiap sudut bumi. Setiap orang yang berkumpul di sini menerima firman-Nya Tuhan, menerima Roh Kudus, supaya hati kita lebih baru lagi di hadapan Tuhan, lebih banyak pengharapan menunggu. Dan juga saya mau Roh Kudus membawa saya masuk ke dalam firman Tuhan, masuk kebenaran. Roh Kudus yang membawa kita masuk kebenaran. Saya mengundang yang mau sekolah sekolah Alkitab. Minggu ini ada membicarakan satu firman Tuhan. Yaitu kita fase ini kita mendengar Petrus itu berkhotbah. Apakah kita seperti Petrus itu penuh harapan bangkit memberitakan firman Tuhan setiap orang, dan setiap orang itu berubah, dibaptis, orang itu dosa dibebaskan, lebih lagi menerima Roh Kudus. Apa yang firman yang kau berikan? Firman yang Tuhan membuat orang berubah, dosa itu diampuni, menerima Roh Kudus. Kau angkat tangan berkata, saya juga mau. Saya mau. Ya seperti Petrus juga bangkit untuk berkhotbah, untuk orang berubah, dibaptis, untuk orang tuh dosa diampuni, untuk orang tuh menerima Roh Kudus. Ini yang kita khotbah, yang ini kita khotbahkan. Ini ada khotbah yang kita khotbah, memohon kepada Tuhan lebih dalam lagi untuk mengharap, lebih dalam lagi mengharap. Dan seperti Petrus juga bangkit berkhotbah. Ini juga ini ada saat yang ini di Hong Kong, di seluruh bumi. Setiap orang yang mendengar dari pembagian dari Alkitab, engkau sudah menerima seperti Petrus juga untuk memberitakan firman Tuhan. Dan seperti Petrus juga ada 3.000 orang
kembali kepada namanya Tuhan Yesus. Ada 3.000 orang kembali kepada namanya Kristus. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya mengundang kalian. Engkau tengokkan kepalamu dan buka mulutmu. Dan berkata kepada Tuhan, berkata, saya mau. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Dan seperti Petrus juga bangkit untuk berkhotbah. 3.000 orang. 3.000 orang. Roh Kudus, Engkau akan urapi kami. Setiap firman Tuhan terus Engkau berikan pada kami. Berikan pada kami. Kami mau. Kami ada mau firman Tuhan. Kami mau ada Roh Kudus di dalam kami. Kami berdoa untuk berkhotbah. Kami bangkit. Bangkit. Seperti Petrus juga untuk memberikan firman. Bapak. Syukurlah Bapak. Bapak. Roh Kudus kami, Tuhan kami mau. Gereja 61 setiap orang. Setiap orang yang ada tempatnya 6 Gereja 61 kita bangkit mendengar seperti Petrus juga. Di dalam sekarang ada saatnya untuk berkhotbah, pengabaran Injil, membimbing orang dalam pikiran yang berbengkok. Di waktu ada Tuhan, pilihan Tuhan, Tuhan yang sudah memilih. Ya Tuhan itu mesti membimbing Roh Kudus. Saya mengundang kalian berdoa. Tahun ini kita nggak ada baptisan, tapi nanti bulan 12 kita ada baptisan. Kita ada baptisan. Kita bersama untuk percayaan tinggi berdeklarasi. Di saat gereja 61 saudara-saudara dan juga berkata dan menjadi saksi untuk mengundang seorang orang lewat dari kita menerima gereja 611 firman Tuhan dan juga di baptis atau setiap muridnya ada 3.000 orang. Jadi setiap tahun kira yang dibaptis ada 1.000 orang. Tahun ini kita kita tahu ya, kita nunggu sampai Pastor Leon nunggu sampai lehernya tinggi dibaptis. Kita bersama untuk berdoa, kita menerima ini. Tahun ini Tuhan ini memakai kita. Dan seperti Pastor Jason berkata, kita adalah yang dipilih dari Tuhan. Kita juga di sini mesti percaya. Dan kita juga untuk memberi orang saudara kita, teman kita yang kita kenal, kita mesti membawa mereka tuh mesti masuk dalam kerajaan Tuhan. Dan
Dan kita bersama dalam baptisan kita berdoa sama. Kita menurut kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita berdeklarasi 3.000 orang. Kita berdeklarasi di dalam keadaan ini, di dalam setiap orang membutuhkan Yesus, kehidupan membutuhkan Kristus, Kita berdoa ada 3.000 orang percaya Yesus. Kita mesti datang berdoa. Tuhan akan menambah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah. Gereja 611 masuk dalam pergaulan yang daulan ke-6. Kita mesti lihat, kita bangkit untuk memberitakan firman Tuhan. Orang mesti bertobat, percaya Tuhan Yesus, dosa diampuni, menerima Roh Kudus. Haleluya. 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 Kita bersama menerima berkat Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Kami juga tetap percaya, tetap mengikuti-Mu, dan juga kami tetap percaya Engkau akan membuat kami, Engkau membimbing kami masuk di dalam karena perjanjian. Lebih banyak lagi dari Roh Kudus urapi, lebih banyak lagi firman Tuhan, lebih banyak orang bertobat percaya padamu, banyak orang dibaptis, lebih banyak orang lagi menerima Roh Kudus. Berkati kami, setiap kami menjadi tempat Roh Kudus dan menjadi firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus berdoa, amin.